Kemitraan adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis bersama demi mencapai keuntungan. Dari bisnis Australian Government, terdapat tiga jenis kemitraan, yaitu kemitraan umum atau General Partnership, kemitraan terbatas atau Limited Partnership, dan kemitraan terbatas gabungan, Incorporated Limited Partnership. Pada kemitraan umum, semua pihak bertanggung jawab tanpa batas atas pengelolaan bisnisnya, termasuk hutang dan piutang perusahaan. Keuntungan bisnis juga dibagi rata yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kemitraan. Kemitraan terbatas ini terdiri dari kemitraan umum yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah uang yang mereka berikan untuk usaha bersama itu. Mitra terbatas biasanya investor pasif yang tidak memainkan perannya apapun dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Kemitraan terbatas gabungan, mitra yang tergabung dapat memiliki tanggung jawab terbatas atas hutang bisnis. Namun di bawah struktur organisasi ini harus ada setidaknya satu mitra umum dengan tanggung jawab tidak terbatas. Selain itu, jika organisasi tidak dapat memenuhi kewajibannya, mitra umum secara pribadi harus bertanggung jawab atas kekurangan tersebut. Sederhananya, Incorporate Limited Partnership merupakan gabungan antara kemitraan umum dan kemitraan terbatas. Kemitraan bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada kerjasama yang dijalin. Ada kemitraan yang mewajibkan seluruhnya punya tanggung jawab dan hak yang sama. Juga ada yang hanya sebagian karena sifatnya terbatas. Cara kerja kemitraan adalah sebagai berikut. Pertama, pilih jenis kemitraan. Anda perlu menentukan mau membuat kemitraan yang seperti apa. Anda bisa membentuk kemitraan bisnis yang benar-benar baru atau bergabung dengan yang sudah ada saat ini. Kedua, membuat perjanjian kemitraan. Menyepakati kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang masuk ke dalam lingkup kemitraan. Biasanya perjanjian tertulis berbentuk MOU ataupun kontrak bisnis. Dengan sepakat MOU, kedua belah pihak secara hukum harus tunduk pada hak dan kewajiban yang ada dalam kontrak kerjasama. Ketiga, melakukan kegiatan bisnis. Setelah kedua pihak mengikatkan diri, artinya bisnis sudah bisa dioperasikan oleh semua anggotanya. Dengan kata lain, mereka harus menjalankan kewajiban kemitraan yang sudah tercantum dalam kesepakatan bersama. Termasuk jika bisnis mengalami kerugian, anggota bertanggung jawab untuk mengatasinya. Keempat adalah persentase keuntungan dan pajak. Di dalam MOU terdapat persentase pembagian keuntungan yang merata dari bisnis yang dilakukan. Adapun untuk kewajiban pajak, masing-masing anggota akan membayarkannya dengan nominal yang berbeda. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Bisa saja ada anggota mitra yang memiliki usaha di luar kemitraan. Manfaat pola kemitraan, misalnya di bidang pertanian. Manfaat bagi perusahaan yang pertama, optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Maka efisiensi perusahaan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya keuntungan perusahaan dapat meningkat. Yang kedua, tersedianya bahan baku yang relatif cukup dari sumber petani mitra usahanya. Manfaat bagi petani pertama, adanya jaminan pemasaran hasil yang pasti dengan harga yang layak sesuai dengan kepastian. Kedua, dalam hal tertentu petani dapat terbantu dari segi permodalan, teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja usaha tani tersebut. Manfaat bagi pemerintah pertama, meningkatkan penerimaan negara
sebagai dampak dari peningkatan pendapatan baik dari usaha tani maupun dari perusahaan pertanian. Dua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dengan berkembangnya usaha tani dan perusahaan baik usaha budidaya maupun agroindustri. Contoh kemitraan usaha yang ada di Indonesia, bentuk kemitraan UMKM jika mengacu pada pasal 106 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang pertama ada inti plasma, distribusi dan keagenan, subkontrak, perdagangan umum, dan waralaba. Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan menengah atau besar. Di dalamnya, usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Dagang umum. Dagang umum merupakan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang di dalamnya usaha menengah atau besar memasarkan produksi usaha kecil atau memasok kebutuhan yang diperlukan usaha menengah atau besar yang dilakukan pada mitra. Yang keempat, waralaba. Waralaba merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau besar, pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek perusahaan kepada usaha kecil yang penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Keagenan. Agen adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa oleh mitranya. Yang terakhir, saya bahas ini tentang maklon. Istilah maklon ini berasal dari bahasa Belanda yaitu makelon, yang artinya biaya produksi. Secara sederhana, maklun bisa diartikan sebagai jasa pengerjaan produk yang dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, jenengan ingin memiliki usaha bisnis baju, makanan, minuman, atau kosmetik dengan brand jenengan sendiri, tapi tidak memiliki sumber daya modal. Misalkan untuk beli mesin-mesinnya atau apapun. Nah, di sini peran perusahaan maklun sebagai pihak yang bisa membuat produk yang sesuai dengan ide bisnis jenengan. Pada peraturan Ditjen Pajak nomor per 70 garing PC garing 2007 adalah jasa maklun adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyediaan suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa disubkontrakkan ya. Yang spesifiknya bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong atau pembantu akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa. Dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Jadi kegiatan maklun masuk ke dalam bidang jasa karena melibatkan pihak lain dalam pengerjaan produknya. Dalam proses maklun, perusahaan maklun akan membuatkan sampel produk sebelum produk diproduksi secara massal. Misalkan contoh, jenengan misalkan mau buat kopi racik atau kopi radik ya. Jenengan bahan-bahannya yang tentukan, bahannya ini, komposisinya ini. Terus nanti kemasannya seperti ini. Terus jenengan daftarkan hak kekayaan intelektual tersebut. Lah, kemudian perusahaan maklun lah ini yang membuatkan produk jenengan. Jenengan sudah terima jadi, jenengan tinggal memasarkan. Sebelum diproduksi massal, jenengan dikasih sampelnya dulu. Oh cocok, oke diproduksi. Di dalam dunia industri, maklun sering juga dikenal dengan istilah tool manufacturing.
Selain maklun dan tool manufacturing, istilah lain yang dipakai adalah CMT atau cut, make, trim. Pada CMT, biasanya bahan dan material produksi disediakan oleh kita sebagai pengguna jasa. Bagaimana cara maklun? Sebelum memulai kesepakatan maklun, Anda harus memberitahu secara detail konsep produk yang ingin dibuat. Setelah menentukan produk dan bahan baku yang telah disetujui bersama, perusahaan maklun akan menyediakan layanan pembuatan sampel produk. Tujuannya untuk menghindari kesalahan pada produk yang akan dibuat. Jadi, Anda bisa melihat produk sebelum diproduksi secara massal. Jika Anda sudah setuju dengan sampel produk, perusahaan maklun akan melanjutkan proses ke tahap produksi. Setelah proses produksi selesai, perusahaan maklun akan membantu Anda mendapatkan beberapa distributor dan reseller, sehingga memudahkan Anda yang baru pertama kali berbisnis bisa melakukan penjualan produk. Pertama, sebuah transaksi jasa bisa dikategorikan sebagai jasa maklun jika memenuhi dua buah persyaratan. Yang pertama, persyaratan barang yang akan diproduksi dibuat oleh pihak pengguna jasa. Dua, barang yang sudah diproduksi dimiliki oleh pihak pengguna jasa, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi ini milik pengguna jasa, bukan milik perusahaan jasa maklun tersebut. Contoh maklun produk di Indonesia. Ada maklun konveksi, maklun kosmetik, maklun produk herbal, maklun maklun parfum. Cara dan syarat maklun produk. Pertama, jenengan mempunyai merek yang sudah terdaftar di Ditjen Haki dan bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek. Dua, menyiapkan berkas berupa dokumen perusahaan, yaitu badan hukum atau badan usaha yang digunakan untuk kepentingan MOU dengan pihak pabrik. Tiga, menyiapkan dana yang digunakan untuk hal-hal berkaitan dengan administrasi dan produksi, serta menyiapkan konsep produk yang akan dibuat. Kelebihan menggunakan jasa maklun, yang pertama, lebih mudah, hemat biaya, dan efisien. Jenengan tidak perlu memikirkan modal untuk membangun pabrik, membeli peralatan produksi, dan membayar upah tenaga kerja. Kedua, perusahaan maklun memiliki semua yang Anda butuhkan. Anda hanya perlu menentukan rincian produk yang ingin dibuat, dan perusahaan maklun akan membuat produk sesuai dengan permintaan Anda. Ketiga, perusahaan maklun juga lebih efisien karena bisa membantu bisnis Anda dari awal hingga produk bisa dijual ke konsumen. Jadi Anda bisa fokus membangun brand agar produk Anda dikenal luas dan laku di pasaran. Karena Anda tidak bisa memantau proses produksi secara langsung, sehingga Anda harus selalu melakukan follow up atau melakukan komunikasi dengan pihak vendor agar proses produksi berjalan lancar dan tidak ada kesalahan. Agar mencegah kegagalan produksi, Anda bisa membuat proofing atau sampel produk sebelum dilakukan produksi massal. Barakallahu fikum. Terima kasih adik-adik. Ini materi kita. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum jamnya berakhir. Tinggal 2 menit lagi, monggo.